hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar ya. Itu semua salah saya mohon maaf Pak Andri Rosadi. Itu semua kesalahan saya karena anak-anak saya. Ya, Radis, turun dengan Sunda diacak-acak usia. Orang Sunda, orang Sunda. Aing mesti gunung, turun dengan Sunda diacak-acak usia. Terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah syarat. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Saya ngurus dulu orang Sunda yang kejebak di lokasi bencana. Itu orang yang hina cuma satu. Masa kalian gak bisa selesaikan? Kode keras di Bapak Aing ini mah ya. Oke siap Bapak, laksanakan perintah. Jana, lu juga jangan sok tahu lu, ya. Lu masih kerja, tutup udah itu. Lu bisa dilacak. Mereka. Nah, sekarang ketakutan nih keluarganya, ibunya nih, adanya nih, mulai ketar-ketir nih, diancam oleh orang Sunda nih. Ayo tanggung jawab lu, Resbo. Tanggung jawab lu. Orang Sunda tuh di mana-mana, di Jakarta, di Jawa, di Sumatera, di Batam, di Medan, semuanya ada orang Sunda. Awas lu. Lu ketar-ketir lu. Orang Sunda di mana-mana, bos. Senggol dong, bos. Deddy Mulyadi berdiri di hadapan wartawan dengan wajah tegang namun tetap terkendali. Sorot matanya tajam, bukan karena emosi yang meledak, tapi karena kekecewaan yang mendalam. Ucapan Resbob yang menghina orang Sunda sebagai anjing telah menyulut amarah banyak pihak. Namun bagi Deddy, ini bukan sekadar soal harga diri etnis, ini soal martabat manusia. Ucapan seperti itu bukan budaya kita. Ucap Deddy dengan suara rendah namun bergetar. Orang Sunda diajarkan ramah dalam sikap. Tapi jangan salah, kalau martabat diinjak, kami tidak tinggal diam. Di media sosial, ribuan warga Jawa Barat menyerbu komentar, mengekspresikan kegeraman mereka. Tetapi Deddy memilih jalan yang berbeda. Ia tidak membalas dengan cacian. Ia memilih menegakkan nilai luhur tanah Pasundan. Resbob mungkin sudah ditangkap dan membuat klarifikasi, lanjutnya. Tapi luka di hati masyarakat itu tidak sembuh hanya dengan kata maaf. Terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya. Ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Setiap orang harus belajar bahwa hinaan kepada satu suku adalah hinaan kepada seluruh bangsa. Deddy menutup pernyataannya dengan nada tegas. Sunda bukan lemah. Sunda bukan bangsa yang bisa diremehkan. Kami kuat, tapi tetap beradab. Dan kami berharap semua orang pun menjaga adabnya. Ucapan itu menyebar cepat, membuat banyak netizen merasa dihargai, sekaligus menegaskan posisi Deddy sebagai sosok yang berdiri di depan ketika martabat warganya diserang. Kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah syarat. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Kita tidak boleh dendam kepada sukunya dia karena tidak semua. Kan orang Sunda gitu TKB. Benar TKB Gering. Ya sukunya dia juga saya nggak tahu sukunya dia yang menghina itu suka apa. Jangan dendam kepada yang lain. Fokus saja pada orang tersebut karena itu perilaku orang tersebut. Kita ingin tahu ketika ditangkap seperti apa yang terjadi. Dan saya berharap dari pihak kepolisian segera menangkap, memproses hukum dan beri efek jerah sehingga tidak ada lagi orang lain yang menghina suku apapun, baik itu Sunda, Jawa. Ya, Radis, turun dengan Sunda diacak-acak usia. Orang Sunda, orang Sunda. Aing mesti gunung, turun dengan Sunda diacak-acak usia. Ini adalah hukum. Ya, Radis, ini beberapa yang kami lakukan. Ingat. Saya ngurus dulu orang Sunda yang kejebak di lokasi bencana. Itu orang yang hina cuma satu. Masa kalian gak bisa selesaikan? Kode keras di Bapak Aing ini mah ya.
Oke, siap Bapak, laksanakan perintah. Pokoknya Bapak Aing fokus ngurusin masyarakat Sunda yang terkena musibah. Biar berenyit yang satu itu, yang ngehina masyarakat Sunda. Biar kami sebagai warga masyarakat Jawa Barat dibantu oleh masyarakat Banten yang juga suku Sunda. Kami siap menyelesaikannya, baik secara hukum maupun jalur langit. Hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar ya. Kita harus dukung sekarang kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat dari cyber untuk dapat menangkap atau memberikan hukuman kepada apapun yang lihat makhluk ini, please tolong bantu pukul kepalanya dan juga cabein mulutnya ya. Gue gak pernah semua ini sama kelakuan seonggok manusia modelan kayak begini nih. Heran sih ini ya, gak abang, gak adik sama kelakuannya, sampah banget sih ini. Si Resbob ini dulu juga sempat bermasalah ya terkait pencemaran nama baik dari si Ziza Salsa. Nah, beberapa waktu yang lalu beredar sebuah video ya, di mana dia ini menghina suku Sunda nih, dengan ngomong kayak begini. Pokoknya semua Sunda anjing. Semua orang Sunda anjing. Kalau sebagai orang Sunda juga, jujur gue tuh sakit hati banget sih denger omongan ini. Sekali lagi, kepada semua orang Sunda dimanapun berada, keluarga besar, saya yang juga orang Sunda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada sedikit pun niat saya mengucapkan itu. Iya anjingnya, sakumana sia klarifikasi. Mau bisa dihampura goblok. Mau KB jelema ngahampura ku kalakuan ucapan sia anu bijil tina sungut sia nya. KB kanya nyeri ku kalakuan sungut sia goblok. Jeung sia kudu apal Indonesia negara hukum. Jeung sia kudu dihukum saadil-adilna. Omat ngomong hampura mah babari tapi ente jeung hate orang Sunda ku kalakuan sungut sia goblok denge anjing. Posisinya lu udah ketahuan ada di mana. Malah klarifikasi. Kan kagak ada seru-serunya acan gitu. Harusnya klarifikasi itu entar aja setelah kelar salam olahraga. Pilihannya cuma 2. Lu masuk jeruji yang lama atau lu berhadapan dengan orang Sunda. Gitu aja kelar urusan. Satu selami itu salam olahraga kanggo akun Resbobnya pilih mawat atau disel kade anjing ulah mau masuk ke Sunda menyet si modar ku aing si Resbob anjing sedih tapi bohong. Aduh enak banget menghina, minta maaf dengan dalih tidak sadar alkohol. Terus ini gimana ini? Sengenahna we minta hampura seenakna. Maaf Perguso, tidak ada kata maaf bagimu. Hukum tetap berjalan, tetap diproses karena Anda sudah melukai seluruh orang Sunda dengan perkataan Anda. Hukum tetap diproses ya kawan, mohon maaf. Kalau Anda bilang itu tidak harus diucapkan oleh Anda, tidak menyadari, Anda itu sudah dewasa atuh. Masa tidak sadar, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, sudah tahu mana yang harus diucapkan dan yang tidak diucapkan. Mabuk apa Anda? Kucubung. Sorry, saya tolak. Sebagai orang Sunda, saya menolak permintaan kamu. Hukum tetap berjalan. Resbob. Lu udah umur 25, pengangguran, gak ada kerjaan, beban orang tua, lu ngemis-ngemis ke Raul, men. Lu tahu malu dikit lah, anjing. Pasti geus katebak jelema nu karima pasti minta hampura tungtung teh. Panggil si Resbob. Ieu ceritana si Resbob yo. Resbob, ai sia kunaon ieu? Kolot-kolot leuwih ti polongo. Sia kunaon sih bisa ngomong kitu ka orang Sunda tanpa mikir heula aing salah henteu nya. Aneh aing makasih ya. Boga masalah naon sih sia ka orang Sunda? Aing nanya yo, boga ilmu naon sia kikituanan wawanianan? Hah? Sia lamun misalnya boga masalah personal mah uruskeun. Ieu mah mawa-mawa kabehan. Arek sia digulung ku kabehan Digulung ku kabehan arek. Tebak-tebakan yuk, ini orang baru aja minta maaf. Kira-kira dia bakalan pakai baju oren apa enggak? Jujur aja gua ngeliat banget manehna, geus greget pisan aing ningalina. Tinggal ku sia bangetna. Anjay eta banget. Anjay, aing bener. Sumpah deh aing ningali bangetna, sumpahnya greget pisan aing ningali banget sia. Pas ngomong orang Sunda anjing meni lancar pisan.
Saya pun tidak menyangka hal tersebut, ucapan tersebut keluar dari mulut saya. Terus keluar di mulut saya, limbat anu ngomong. Kumaha cara ngomong nah coba? Pan babangun sia anu ngomong. Saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin, dunia akhirat, demi tanah, demi angin, demi api. Avatar sia teh. Itu semua salah saya mohon maaf Pak Andri Rosadi. Itu semua kesalahan saya karena anak-anak saya. Mau aku didahin, mau aku dihina, enggak apa-apa. Aku terima, karena ini memang kesalahan anak-anak. Kasus Resbob yang menghina orang Sunda menjadi bukti bahwa ucapan kebencian bukan hal sepele. Meskipun ia sudah ditangkap dan membuat klarifikasi, mayoritas warga Sunda tetap menolak permintaan. Maafnya karena luka yang ditinggalkan tidak bisa dihapus dengan kata-kata. Bagi masyarakat Sunda, penghinaan tersebut bukan sekadar emosi sesaat, tetapi serangan terhadap martabat dan budaya mereka. Tokoh-tokoh Sunda, termasuk Deddy Mulyadi, menegaskan bahwa kehormatan suku bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Pada akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa keberagaman Indonesia harus dijaga dengan saling menghormati, dan setiap ucapan yang merendahkan etnis lain harus dipertanggungjawabkan agar tidak memicu perpecahan lebih besar.